Perhatikan, kalau dibilang mendapat percepatan, maka kita anggap dulu ada sebuah kereta. Oke. Sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon selama 10 sekon dari keadaan diam. Berarti mula-mula di titik A, kecepatan awalnya adalah 0 karena dia diam, ya kan? Sebuah kereta mendapat percepatan selama 10 sekon dari keadaan diam, maka anggaplah dia itu ke titik B selama 10 sekon, maka yang nilai A-nya adalah 2 meter per sekon. T-nya adalah 10 sekon. Oke. Lalu setelah dari A ke B, perhatikan ya, sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon selama 10 sekon dari keadaan diam. Dari keadaan diam dari titik A ke titik B dia itu mendapat percepatan 2 meter per sekon selama 10 detik. Lalu diperlambat dengan perlambatan 4 meter per sekon. Oke, lalu diperlambat. Anggaplah dia setelah dia sampai ke titik B, dia itu diperlambat A sama dengan diperlambat. Kalau diperlambat positif atau negatif? Maka negatif 4 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ini juga ada kuadratnya. Oke, yang ditanya apa? Sampai jarak total yang ditempuh kereta adalah, berarti begini. Di sini kan ada S1 kita jaraknya. Sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon selama 10 sekon dari keadaan diam. Dia tiba-tiba dari mula-mula adalah diam. Dia mula-mula diam. Oke, perhatikan ya. Kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon selama 10 sekon dari keadaan diam. Maka mula-mula adalah diam, lalu 10 sekon setelah dia diam itu, dia mendapat percepatan 2 meter per sekon. Oke, berarti dia diam 10 sekon setelah dia diam, dia itu tetap mendapat dia mendapat percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 10 detik. Lalu setelah itu, setelah dia udah dipercepat 2 meter per sekon selama 10 detik, nah selebihnya dia diperlambat kembali. Diperlambat 4 meter per sekon kuadrat, lalu sampai berhenti. Kalau dia berhenti, perhatikan. Yang ditanya adalah berapakah jarak total yang ditempuh kereta dari titik A ke titik B, lalu dari B ke C sampai dia katakan tadi berhenti di sini, berapakah jarak totalnya? Itu yang dicari. Nah, perhatikan. Untuk mendapatkan jarak di GLBB, S sama dengan apa rumusnya kemarin? V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2. Oke, kalau rumus ini kita gunakan untuk mencari nilai S, maka dapat nggak sesuai dengan yang diketahui di sini? Dapat. Kalau misalnya T, V0 diketahui dan A diketahui, kalau menggunakan rumus ini dapat? Dapat. Oke, kita coba. S sama dengan V0-nya berapa? 0. Dikali apapun jadi 0. Benar ya? Maka setengah dikali. A-nya berapa? 2. T-nya berapa? 10 ya kan? Maka setengah dikali 2 dikali 10 pangkat 2. 100. Maka setengah yang ini bisa, maka menjadi 100 meter. Maka 100 meter lah yang nilai S1. Dari dia diam, lalu 10 detik setelah itu dengan percepatan 2 meter per sekon. Nah, kalau kita udah dapat yang 100 meter, maka kita butuhkan apa? Kita butuhkan S2-nya dari titik B ke titik C. Nah, kalau kita butuh S2, sebenarnya kenapa harus kita cari nilai VT, kecepatan akhir dari titik A ke titik B. Ternyata kalau kita ngambil S2 di sini, maka rumus yang kita gunakan kan ada dua option. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali
S. Untuk mendapatkan nilai S. Ada juga yang S yang nomor 2 adalah V0 dikali T ditambah setengah A T pangkat 2. Nah, untuk mendapatkan ini, S2 yang ini, maka jelas bahwa kita butuh, kalau kita gunakan rumus yang paling bawah dulu yang S, maka kita butuh nilai T. Nilai T setelah dia diperlambat sampai berhenti. Nah, di soal itu tidak diketahui, sehingga yang ini kita tidak bisa gunakan. Itu ya. Nah, yang kedua, yang rumus yang paling atas. Rumus paling atas adalah yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, jelas bagimu dulu bahwa dari titik B ke titik C atau dari dia diperlambat 4 meter per sekon kuadrat sampai berhenti, maka VT-nya adalah berapa? Sampai berhenti. Nilainya adalah 0. Oke? Nah, anggaplah VT-nya udah kita dapatkan. Nilai A-nya sudah kita dapatkan di soal, dan 2-nya adalah kita tuang dari rumus, dan S-nya adalah yang kita cari. Nah, ternyata yang kita butuhkan adalah si V0. Dari mana? Dari B ke C. Setelah dia itu diperlambat 4 meter per sekon. Sehingga muncullah, kita harus cari apa? Kita harus cari VT-nya dari A ke B. Kenapa? VT tersebut nanti kecepatan akhir itu kita bisa jadikan menjadi kecepatan awal dari B ke C. Nah, VT-nya sendiri adalah V0 ditambah A dikali T. Nah, V0-nya berapa? Dari sini 0. Ditambah nilai A 2 dikali 10. Berapa nilainya itu? 20 meter per sekon. Ya. Nah, 20 meter per sekon itu adalah nilai VT-nya di sini. Kecepatan akhirnya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kecepatan akhir di titik B itu kita bisa jadikan sebagai kecepatan awalnya menjadi 20 meter per sekon. Sehingga setelah kita dapatkan kecepatan awalnya 20 meter per sekon, maka kita gunakanlah rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Maka V0-nya berapa? 20 pangkat 2 ditambah 2 dikali nilai A-nya negatif 4. Lalu S-nya yang dicari, VT-nya sendiri adalah 0 kuadrat. Karena di sini adalah 0. Maka 20 pangkat 2 400. 2 dikali negatif 4 negatif 8, lalu di sini ada S. Lalu 400 bawa pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif 400. Lalu sisanya di sini menjadi negatif 8S. Maka S-nya sendiri adalah min 400 per negatif 8. S sama dengan 50 meter. Nah, S2 di sini adalah 50 meter. Sehingga total dari jarak yang ditempuh kereta itu adalah 100 ditambah 50. Hasilnya adalah 150 meter.